Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sumpah Sebelum Kematian. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Diuseta Story. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Malam begitu sepi. Sudah beberapa hari tidak ada warga desa yang berani keluar setelah azan maghrib berkumandang. Saat itu seorang perempuan yang baru pulang dari tempat kerjanya terburu-buru melangkah menuju ke rumah setelah turun dari angkutan umum. Ia cukup tenang saat mendengar suara kentongan dari warga yang tengah menjalankan ronda. Setidaknya ia tidak sendirian malam itu. Sebenarnya malam belum terlalu larut. Tapi apa yang terjadi di desa belakangan ini membuat warga terpaksa mengunci pintunya rapat-rapat dan menjadwalkan ronda untuk berkeliling lebih awal. Sayangnya, sepertinya perempuan itu terlalu cepat menyimpulkan rasa leganya. Dia yang dimaksud ada di sana. Pocong itu ada di sana. Kali ini sosok jasad yang terbungkus kain kafan lusuh itu tengah memandang salah satu rumah yang menjadi awal tragedi itu. Tragedi yang membuat rentetan kejadian tak masuk akal hingga membunuh satu keluarga di desa ini, Desa Danumulyo. Tahun 1994, Jawa Tengah. Katanya Tuhan itu maha adil, tapi mengapa takdir dan nasib tiap orang bisa begitu berbeda dan terkadang malah berbanding bagaikan bumi dan langit. Apa yang membuat itu semua begitu berbeda? Kerja keraskah? Pendidikan, atau apa? Bahkan mereka yang lahir dari rahim yang sama dan tumbuh bersama pun bisa memiliki hidup yang jauh berbeda. Cerita ini tentang keluarga Raden Sasmito, keluarga terpandang yang benar-benar dikenal sangat berpunya dan berpengaruh di kota ini. Dulu, Eyang Sasmito memiliki usaha pengrajin perhiasan yang sudah berjalan turun-temurun dan menjadi kepercayaan beberapa kerabat keraton. Sedangkan Raden Ayu Sulastri, istri Eyang Sasmito, memiliki pabrik batik yang sudah dikelola oleh puluhan karyawan. Rumah keluarga Raden Sasmito cukup mencolok di desa Danumulyo. Rumah yang besar, namun terlihat sederhana dengan bangunan kayu yang mendominasi. Mereka adalah pekerja keras. Bahkan sebagai sisi rumahnya pun dijadikan bengkel kerajinan perhiasan, dan satu sisi rumah mereka juga sebagai tempat membatik. Sudah 10 tahun sejak Eyang Sasmito wafat. Ia wafat di umur 80 tahun dan disusul oleh Eyang Lastri 1 tahun kemudian. Eyang Sasmito memiliki 10 anak, namun yang tinggal di desa ini hanya setengahnya. Hanya keluarga Bu Siti yang tinggal di rumah Eyang Sasmito yang begitu besar, dan sisanya tinggal tak jauh di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang pada zaman itu dianggap terpandang karena bisa menempuh pendidikan dengan tuntas hingga sarjana. Dengan semua kelebihan itu, ternyata tidak semua dari mereka bernasib sama. Ada yang hidup dengan harta melimpah melalui bisnisnya. Ada yang merasa cukup dengan membuka warung yang sangat sederhana. Dan ada juga yang hidup berkurangan seperti Lek Samin. Desa Danumulyo tidak begitu besar. Bahkan hampir seluruh warga di desa Danumulyo sebenarnya mungkin memiliki hubungan kekerabatan, walau dari garis keturunan yang cukup jauh. Hanya sebagian kecil dari pendatang yang akhirnya menetap di desa ini. Lek Samin hanya hidup bersama istrinya Lek Indri di rumah sederhana berdinding anyaman bambu dan masih menggunakan sumur timba. Rumah layak warisan pemberian ayahnya
Raden Sasmito sudah dijual untuk biaya pengobatan Lek Samin sewaktu sakit dulu dan untuk membayar hutang almarhum orang tua istrinya. Rumah yang mereka tinggali saat ini adalah rumah peninggalan orang tua Lek Indri. Walau hidup dengan keadaan seperti itu, Lek Samin mungkin salah satu anak Raden Sasmito yang paling dihargai oleh warga desa. Ia tidak segan membantu berbagai kegiatan di desa, tidak seperti kakak-kakaknya yang seperti memiliki jarak dengan warga. Hanya pada setiap acara-acara keraton mereka ikut serta. Dan sebaliknya, keadaan Lek Samin yang seperti itu seringkali dipandang remeh oleh mereka yang bangga dengan darah birunya. Kula nuwun. Seorang pemuda SMA mengetuk pintu rumah yang benar-benar jauh dari kata layak untuk disebut sebagai rumah anak juragan. Hanya ada beberapa lampu bolam kuning yang terpasang, dan masih ada beberapa lampu sentir terpasang di dinding sebagai cadangan apabila mereka tidak mampu membayar listrik. Yanto, seorang pria dengan tubuh yang kurus dan rambut yang mulai memutih, membukakan pintu itu dengan ramah dan mempersilahkannya untuk masuk. Gak usah repot-repot, Lek, cuma mau ngasih ini dari ibu, ucap Yanto memberikan sebuah rantang yang berisi lauk masakan ibu. Ya ampun, matur nuwun yole, sebentar ya. Lek Samin tanpa segan menerima masakan ibu Yanto dan mengembalikan rantang setelah memindahkan lauk dan mencucinya. Ngapunten yole, Lek Samin belum bisa ngasih apa-apa. Nanti kalau kacang Lek Samin sudah panen, nanti Lek Samin kirimin ke rumah, ucap Lek Samin. Tak usah repot-repot, Lek. Ibu malah bilang kalau nanti berasnya habis, bilang sama ibu saja. Nanti Yanto anterin lagi ke sini, balas Yanto. Alhamdulillah, sampaikan salamku sama ibu dan bapak. Pemuda itu pun berpamitan dan kembali ke rumah dan menyampaikan salam dari Lek Samin ke ibunya. Saat itu ibunya baru bercerita ternyata Lek Indri sudah sakit selama 1 minggu sehingga Lek Samin lebih sering ada di rumah dan pekerjaannya cukup terbengkalai. Kalau sudah sakit begitu, mungkin akan lama sembuhnya. Ibu jadi kasihan. Emang Lek Indri sakit apa, Bu? Sepertinya stroke, tapi pas ibu datang ke sana kulitnya menguning. Mungkin saja ada penyakit lain. Enggak dibawa ke dokter saja. Sudah dapat obat juga. Semoga saja keadaannya bisa membaik. Yanto pun sedikit acuh dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lek Indri dan Lek Samin. Tapi tanpa disadari, ternyata cerita yang ia dengar itu adalah sebuah awal dari tragedi yang menggegarkan desa ini. Beberapa bulan kemudian tersebar kabar di warga desa bahwa keluarga besar Raden Sasmito datang dan berkumpul sekedar untuk silaturahmi. Ibu dan bapak pun sempat menghampiri kediaman Eyang Sasmito yang dijadikan tempat mereka berkumpul. Awalnya, mereka hanya datang untuk bernostalgia, mampir ke beberapa tempat di desa dan menemui tetangga dan teman-teman mereka semasa kecil. Tapi setelah pertemuan malam, suasana menjadi berubah. Suara kaca jendela yang pecah membuat beberapa di sekitar kediaman Sasmito mengintip dari rumah masing-masing apa yang terjadi. Tolong mas, tolong, saya butuh untuk pengobatan Indri. Terdengar suara Lek Samin yang terdorong keluar. Keluar kamu hanya bisa mempermalukan keluarga Sasmito, teriak Pak Rusdi, anak tertua dari keluarga itu. Tapi mas, kalau rumah ini dijual, bagian saya bisa untuk mengobati Indri. Dia benar-benar butuh pengobatan yang layak. Lek Samin benar-benar seperti mengemis saat itu. Kamu tahu sendiri jerih payah bapak untuk membangunkan rumah ini, dan sekarang malah kamu meminta untuk dijual. Otak kamu di mana? Lek Samin benar-benar menangis. Sepertinya hanya sisa warisan dari pembagian rumah itulah yang menjadi harapannya untuk mengobati istrinya itu.
Malam itu Lek Samin meninggalkan kediaman masa kecilnya itu dengan putus asa. Dari balik jendela warga menyaksikan Lek Samin berjalan seorang diri sembari terisak. Sementara saudara-saudaranya melanjutkan acara mereka dengan begitu meriah. Penyakit Lek Indri semakin parah. Sudah beberapa kali warga membantu untuk membawa ke rumah sakit, namun hanya dirawat selama 3 hari dan akhirnya dipulangkan karena terkendala biaya. Mungkin benar apa yang dipikirkan Lek Samin. Apa yang mungkin bisa menyelamatkan Lek Indri mungkin hanya warisan keluarga Sasmito saja. Namun semua itu seperti jalan buntu untuk Lek Samin. Ia sudah menghampiri saudaranya satu persatu, namun hanya penolakan yang mereka terima. Entah mengapa saudara Lek Samin sekejam itu. Seandainya tidak mau menjual rumah Eyang Sasmito, setidaknya mereka meminjamkan uang untuk pengobatan Lek Indri. Sayangnya itu tidak terjadi. Akhirnya 1 bulan setelah pertemuan itu, Lek Indri pun meninggal. Warga desa membantu pemakaman Lek Indri. Namun sepanjang hari Lek Samin hanya terpaku tak mampu menerima kenyataan bahwa istri yang sangat ia sayangi itu sudah tiada. Warga desa lah yang membantu segenap prosesi pemakamannya hingga benar-benar selesai. Ada yang aneh. Saat prosesi pemakaman, tidak ada satupun dari keluarga Sasmito yang datang ke pemakaman Lek Indri. Setelah kepergian Lek Indri, Lek Samin seperti orang yang bingung. Warga desa sering melihat Lek Samin berjalan dengan tatapan kosong. Tak hanya siang, bahkan di tengah malam pun ia sering keluar seorang diri berkeliling desa tanpa maksud yang jelas. Tahu nggak, kemarin Bu Siti sempat lari ke rumah Pak RT. Dia datang hujan-hujanan sambil ketakutan. Sebuah pergunjingan terjadi di antara warga desa yang tengah berkumpul di pos untuk menonton pertandingan bulu tangkis melalui televisi di pos ronda. Ketakutan gimana? Memangnya ada apaan? Bu Siti ketakutan. Malam-malam dia ngelihat Lek Samin diam di seberang rumahnya, memandangi rumah itu dari sana. Hujan-hujanan, katanya wajahnya nyermin. Lah, gimana sih? Kan saudaranya sendiri. Gak tahu, tapi katanya sudah berhari-hari seperti itu. Beberapa hari ini Bu Siti, istri Pak Rusti, dan keluarga Sasmito yang lain yang tinggal di desa ini terlihat aneh. Mereka beberapa kali mengaku takut dengan keberadaan Lek Samin yang sering terlihat di depan rumah mereka. Mereka sempat mengusir Lek Samin, tapi setelahnya ia datang lagi dan menatap di tempat yang sama. Satu hal yang membuat cerita itu semakin aneh. Mereka melihat Lek Samin di depan rumah mereka masing-masing di waktu yang sama. Pak Kades pun bingung mendengar laporan dari mereka. Terlebih yang mengadu adalah kerabat Lek Samin yang seharusnya orang yang dimintai tolong ketika terjadi sesuatu dengan Lek Samin. Mereka pun mengambil jalan tengah untuk menghampiri Lek Samin ditemani oleh perangkat desa. Si Samin harus dikasih pelajaran. Walau dia adik kita tapi dia sudah keterlaluan. Itu kan namanya meneror, ucap Pak Rusti. Jangan begitu Pak, kita datangi dan omongin baik-baik dulu, tahan Pak Kades. Saat itu terlihat pemandangan mereka tengah beramai-ramai mendatangi rumah Lek Samin, seolah-olah terlihat seperti mendatangi rumah seorang penjahat. Mereka mengetuk pintu rumah yang sangat mengenaskan itu beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Mereka menunggu cukup lama namun tidak ada pertanda akan ada yang membukakan pintu itu. Pak Rusti pun berinisiatif membuka pintu yang ternyata tidak terkunci itu. Tapi tepat saat pintu itu terbuka, bau busuk tercium dari dalam rumah. Bau apa ini? Bangkai? Tanya Bu Siti. Bukan. Pak Rusti menjawab dengan wajah pucat. Ia tidak mampu mengatakan apa yang ia lihat dan memilih untuk berpaling menjauh dari pintu. Mayat, itu Lek Samin. Di dalam rumah itu terbaring jasad seorang pria yang telah terbungkus dengan kain kafan.
di bawah sebuah amben yang sudah lapuk tempat jasad itu dibaringkan. Ada bekas sesajen berisi kembang, kemenyan, dan berbagai ubo rampe yang sudah kering. Dengan mudah warga desa bisa mengenali bahwa itu adalah jasad Lek Samin yang hampir membusuk. Namun asal bau itu bukan hanya dari jasad Lek Samin, tapi di sebelahnya juga ada sesosok jasad yang kain kafannya sudah lusuh dengan tanah bekas kuburan. Kulitnya sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Itu jasad Indri. Samin membongkar kuburan Indri. Pak Rusti tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pak Kades merasa bertanggung jawab dan memeriksa jasad itu. Ada cawan kayu di dekat jasad Lek Samin yang sepertinya sebelumnya berisi racun yang mengakhiri hidupnya. Tapi bukan itu yang membuat Pak Kades gemetar. Sebuah tulisan tertulis dengan jelas di dinding rumah Lek Samin yang terbuat dari anyaman bambu. Ia sengaja menulisnya dengan darah. Entah darah apa itu. Namun isi tulisan itu tak mungkin bisa mudah dilupakan oleh keluarga Sasmito. Tidak ada satupun dari keluarga Sasmito yang pantas hidup. Mereka bertanggung jawab atas nyawa Indri. Mereka harus melihat dan terus mengingat apa yang telah mereka lakukan pada Indri. Mereka dan siapapun yang terlibat harus merasakan akibatnya. Aku bersumpah, setiap tetes darahku akan merintih dan menuntut nyawa atas kematian Indri. Bila aku tidak bisa membalas dengan hidupku, akan kubalas dengan kematianku. Seketika wajah Pak Rusdi, Bu Siti, dan anggota keluarga Sasmito yang datang menjadi pucat. Pak Kades menoleh ke arah mereka. Yang ia tahu hanya Indri meninggal karena penyakit dan Lek Samin mungkin dendam pada mereka karena mereka tidak ingin menjual rumah Eyang Sasmito. Tapi dari raut wajah mereka, Pak Kades menduga ada hal lain yang mereka sembunyikan. Yang ada di kepala mereka saat itu bila Lek Samin sudah meninggal cukup lama. Lantas, siapa sosok Lek Samin yang ada di depan rumah Pak Rusdi dan saudara-saudaranya setiap malam? Setelah penemuan jasad Lek Samin dan Lek Indri, suasana desa menjadi berbeda. Cerita tentang kemunculan Lek Samin di depan rumah anak-anak keluarga Sasmito juga sudah menjadi buah bibir di desa Danumulyo. Sementara itu, Pak Rusdi semakin sering terlihat di rumah Bu Siti di kediaman almarhum Eyang Sasmito. Wajah mereka begitu cemas dan semakin jarang berbicara dengan warga desa. Ini semua karena Mas Rudi. Kita nggak harus ngelakuin itu. Bu Siti terlihat begitu kesal dengan kakaknya itu. Aku cuma ngelanjutin apa yang Bapak lakukan. Kalian sudah tahu apa akibatnya kalau kita tidak melakukan itu, bentak Pak Rusdi. Bu Siti terlihat bingung hingga matanya berkaca-kaca. Bagaimana ia menjelaskan pada suaminya tentang apa yang terjadi. Ia begitu takut dengan sumpah yang ditulis oleh Lek Samin di dinding rumahnya itu. Tiba-tiba suara telepon berbunyi, memecah kebingungan mereka. Bu Siti pun mengusap air matanya dan mengangkat telepon itu. Halo? Mbak Siti? Ini Mbak Siti kan? Terdengar suara perempuan yang suaranya tidak asing di telinga Bu Siti. Erna? Tumben nelpon jam-jam segini, ada apa? Bu Erna adalah anak ketujuh dari keluarga Sasmito yang tinggal di Surabaya. Ia adalah adik dari Bu Siti dan Pak Rusdi. Mendengar nama Erna disebut, Pak Rusdi merasakan perasaan yang tidak enak dan menghampiri Bu Siti. Mbak, Samin Mbak, dia kesini, ucap Bu Erna. Mendengar ucapan itu, seketika wajah Bu Siti pucat. Ia pun menoleh ke arah Pak Rusdi. Enggak mungkin, Nak. Memangnya belum ada yang ngasih tahu kalau Samin sudah meninggal, ucap Bu Siti. Sudah meninggal, tapi dia ada di sini. Tadi anak-anak yang nyuruh dia masuk. Sekarang dia di ruang tamu. Mendengar ucapan itu, Pak Rusdi merebut telepon dari genggaman Bu Siti.
Itu bukan Samin. Usir saja Erna, ucap Pak Rusdi. Mas Rudi lagi di rumah Mbak Siti? Iya, Mas ada urusan sama Siti. Sudah, usir saja dia. Tapi Mas, kalau bukan Samin, bagaimana dia bisa tahu? Ucap Erna dengan nada gemetar. Tahu apa? Dia bertanya, siapa yang meletakkan foto dan rambut Indri di guci tua milik Bapak? Ucap Bu Erna sembari menatap ke ruang tamu di mana Lek Samin sedang berada di sana dan terus memandangnya dengan wajah yang pucat. Mendengar ucapan itu, Pak Rusdi menelan ludah. Gimana Mas? Aku jawab apa? Wajah Pak Rusdi dan Bu Siti menjadi pucat. Pak Rusdi pun menutup telepon itu dengan tangan yang gemetar. Telepon itu berbunyi lagi. Bu Siti ingin segera mengangkat, namun Pak Rusdi melarangnya. Jangan diangkat. Tapi Erna, jangan diangkat. Pak Rusdi membentak ke adiknya itu, hingga Bu Siti memutuskan untuk tidak mengangkat telepon dari adiknya itu. Ia pun mengambil jaketnya dan bergegas mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah Bu Siti. Bu Erna pun kembali ke ruang tamu dan melihat Lek Samin sedang bermain bersama kedua anaknya yang masih SD di sana. Dengan cepat ia menarik kedua anaknya dan membawanya menjauh dari Lek Samin. Bu, kenapa Bu? Tanya anak-anak Bu Erna. Pergi kamu, teriak Bu Erna mengusir sosok yang menyerupai Lek Samin itu. Kenapa disuruh pergi Bu? Kita kan masih mau main sama Lek Samin, tanya anak-anaknya. Bu Erna tetap tidak menggubris ucapan anak-anaknya dan tetap mengusir Lek Samin. Sosok menyerupai Lek Samin itu tersenyum, dan senyumannya terlihat begitu mengerikan di mata Bu Erna. Nanti malam main lagi sama Pak Klik ya, ucap Lek Samin. Mendengar ucapan itu, Bu Erna segera menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Saat ia kembali menoleh, Lek Samin sudah tidak ada di tempat itu. Sontak saja rasa takut Bu Erna semakin menjadi-jadi. Ia pun bergegas menelpon suaminya dan memintanya untuk segera pulang. Malam itu Bu Erna tidak bisa tidur dengan tenang. Suaminya sudah mencoba menenangkan istrinya itu, namun perasaan takut tetap menyelimuti dirinya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tidur di kamar kedua anaknya untuk menemani mereka. Langkah Bu Erna terlihat ragu. Ada perasaan yang sangat mengganggunya yang tidak dapat dia jelaskan. Dan baru saja ia membuka kamar anaknya, ia pun sudah disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Di langit-langit berhadapan kasur tempat kedua anaknya tengah tertidur, terlihat sosok pocong dengan wajah yang membusuk sedang menatap kedua anaknya. Erna terjatuh kaku melihat sosok yang terus meneteskan liurnya ke kedua anak Erna yang menggigau kesakitan. Jangan. Erna takut, tapi nalurinya sebagai ibu memaksa dirinya untuk memberanikan diri. Bapak, tolong Pak, teriakan Erna memancing sosok pocong itu menoleh ke arahnya. Erna mengenali wajah itu. Itu adalah wajah dari orang yang mati bunuh diri bersanding dengan mayat istrinya yang ia gali sendiri dari kuburnya. Jasad dari saudara yang satu rahim dengannya. Wajah pocong itu adalah adiknya sendiri, Lek Samin. Enggak mungkin, kamu sudah mati. Bu Siti selalu terbangun dengan teriakan yang sama. Suaminya, Ardiman, mencoba menenangkannya dan mencari tahu mimpi apa yang membuatnya seperti itu. Lek Samin, aku ngeliat Lek Samin ngeliatin kita dari luar, Mas. Sama seperti dulu sebelum ia mati. Ia memandangi kita dari seberang jalan. Ardiman sebenarnya merasa khawatir dengan mimpi istrinya itu. Kepercayaan mereka masih menganggap bahwa mimpi itu adalah sebuah pertanda. Namun ia tidak ingin istrinya cemas dan meminta istrinya hanya menganggap mimpi itu sebagai kecemasannya saja.
Malam itu terasa begitu panjang untuk Siti. Ia terbangun dengan mata sembab dan sempat terlambat membuatkan sarapan untuk anaknya Dari yang sudah duduk di bangku SMA. Siti pun berusaha menenangkan dirinya dengan memperbanyak aktivitas di luar pada hari itu. Namun saat ia telah berada di rumah dan matahari mulai tenggelam, ia tersentak. Ia melihat sesuatu yang aneh berada di seberang rumahnya. Lek Samin. Bukan, itu tidak seperti di mimpinya. Ia melihat Erna berdiri di seberang rumahnya dengan wajah pucat, sembari menggandeng kedua anaknya dengan tatapan mata yang sayu. Malam itu terlalu mencekam untuk Erna yang masih kesulitan untuk berdiri di kamar anak-anaknya. Sosok pocong yang melayang di atas tubuh kedua anaknya yang masih tertidur membuatnya tak mampu menahan rasa takutnya. Pergi, teriak Erna dengan suara yang gemetar. Sosok itu tidak beranjak dari tempatnya. Sebaliknya pocong itu menoleh dan menunjukkan wajah yang sangat dikenali oleh Erna. Samin. Menyadari hal itu, wajah Erna pun semakin pucat. Ia sadar bahwa bila sosok itu benar adalah adiknya Samin, ia pasti membawa dendam yang begitu besar. Jangan Min, jangan anak-anakku, teriak Erna. Tapi wajah pocong Lek Samin berubah bengis seketika. Raut wajah yang menunjukkan kebencian terpapang menatap Erna. Ia kembali menatap kedua anak yang tertidur dengan gelisah di atas kasur itu dan meneteskan cairan hitam kental yang tumpah dari mulut dan setiap lubang di wajahnya. Erna memaksa dirinya bergerak untuk menjemput anaknya. Tapi pocong Lek Samin jatuh menimpa kedua anak itu dan seketika menghilang begitu saja. Erna menoleh ke segala arah dan tidak lagi mendapati keberadaan pocong Lek Samin di kamar itu. Nak, bangun nak. Erna mencoba membangunkan kedua anaknya itu, tapi ada yang aneh pada tubuh mereka. Tak ada cairan hitam yang diteteskan oleh pocong Lek Samin. Tapi setelah kejadian itu tubuh kedua anak Erna menguning dan mulai tumbuh bintil-bintil. Mereka berdua gelisah kesakitan namun tak mampu membuka matanya. Erna pun bergegas menghampiri suaminya untuk meminta pertolongan. Namun saat sampai di kamar, ia mendapati suaminya tertidur dengan gelisah dengan kondisi yang sama seperti anak-anaknya. Ia melihat sosok Lek Samin tengah berdiri di sudut kamar. Kali ini Erna sudah pasrah. Ia tahu bagaimana ia dan keluarganya akan berakhir malam ini. Ia mengambil sebuah kertas dan menuliskan sesuatu. Dengan tatapan matanya yang kosong, ia menoleh sejenak ke arah pocong adiknya itu dan berjalan ke kasurnya. Erna pun tidur memeluk suaminya yang terlihat kesakitan dan menutup mata menerima semua yang akan terjadi padanya. Pocong Lek Samin pun melayang mendekat secara perlahan untuk menuntaskan dendamnya pada Erna dan keluarganya. Di rumahnya, Bu Siti terlihat sedang memandang sebuah kamar. Sebelumnya kamar itu tertutup oleh lemari besar dan tidak pernah ia dan semua anggota keluarganya ketahui keberadaannya sejak kecil. Beberapa bulan setelah sepeninggalan Raden Sasmito, Pak Rusdi dan beberapa saudara tertua mereka lah yang menemukan kamar itu. Bu Siti sedikit gemetar melihat pintu kayu tua yang sudah lapuk itu. Ia seolah merasa menyesal sudah memasuki tempat itu bersama kakak-kakaknya sebelumnya. Tiba-tiba suara telepon berbunyi mengagetkan Bu Siti. Halo? Dari mengangkat telepon itu dan mengetahui bahaya Pak D. Sunar yang menelpon mereka. Sunar adalah adik langsung dari Rusdi, kakak dari Siti. Bu Le Erna meninggal, ucap Dari dengan wajah bingung. Mendengar ucapan itu seketika wajah Bu Siti pucat. Ia bergegas mengambil gagang telepon itu dari tangan Dari. Mas, sing genah kamu. Bu Siti tidak percaya dengan ucapan Pak Adi Sunar. Sumpah,
aku orang Ngapusi. Erna, suaminya, dan anak-anaknya ditemuin gak meninggal di rumahnya. Ini aku baru sampai. Jelas Pak Adi Sunar. Bagaimana cara Bu Siti menjelaskannya? Baru saja semalam ia melihat adiknya menatap rumah dari seberang bersama kedua anaknya. Waktu itu Bu Siti langsung membuka gorden, namun wujud Erna dan kedua anaknya tiba-tiba menghilang. Sekarang ia tahu bahwa itu adalah sebuah pertanda, atau mungkin sebuah peringatan. Di pemakaman Erna, wajah cemas terlihat di wajah seluruh keluarga Raden Sasmito. Itu bukan wajah sedih akan kematian adik mereka, tapi raut wajah cemas atas beberapa hal yang tidak wajar yang terjadi akhir-akhir ini. Benar Mas, ini pasti ulah Samin, ucap Siti pada kakaknya Rusti. Jangan ngawur kamu. Tapi benar Mas, kita sendiri saksinya. Erna nelpon kita hari sebelumnya. Dia bilang Samin datang ke rumahnya. Pak Rusti masih tidak bisa menerima ucapan di luar nalar itu. Ia masih terus menyangkal dan menganggap keluarga adiknya itu meninggal karena penyakit. Samin ke rumah Erna. Maksudnya gimana? Ternyata dari jarak yang tidak begitu jauh, Pak Adi Sunar mendengar perbincangan Bu Siti dan Pak Rusti. Ia pun mendekati mereka mempertanyakan apa maksud perbincangan mereka berdua. Bu, si Siti itu, dia ketakutan sama orang yang sudah mati, ucap Pak Rusti, yang terlihat malas memperpanjang perbincangan itu dan memilih untuk meninggalkan mereka. Bu Siti melihat Sunar kakaknya yang ia anggap lebih bijak dari Rusti. Ia yang sudah benar-benar cemas dengan situasi ini pun menceritakan tentang apa yang terjadi kemarin. Erna sempat nelpon kalau Samin datang ke rumahnya. Gak mungkin Siti, Samin sudah meninggal. Nah, kami juga berpendapat begitu. Tapi Erna bersikeras kalau yang datang adalah Samin. Anak-anaknya juga mengenalinya. Sunar yang mendengar cerita itu pun kebingungan dengan cerita dari Siti. Tapi dari sini ia sedikit mendapatkan firasat yang tidak enak. Ia membuka kemungkinan bahwa bisa saja kematian Erna tidak wajar. Terus, semalam aku juga ngelihat Erna ada di seberang rumah. Dia menatap rumah kami dari sana dengan wajah pucat. Pas saya mau samperin, tiba-tiba Erna dan anaknya sudah tidak ada. Pak Adi Sunar menghela napas mendengar cerita itu. Mungkin benar Ti, ada yang tidak wajar, balas Pak Adi Sunar yang mulai mengetahui awal mula kematian Erna. Setelah selesai dari pemakaman, mereka memutuskan untuk berbicara sebentar sebelum kembali ke kota masing-masing. Di situ Pak Adi Sunar menunjukkan sebuah coretan disobekkan kertas yang ia temukan di rumah Erna. Kita sudah melakukan hal yang mengerikan. Dia kembali, Samin. Dia kembali untuk membalaskan dendam atas apa yang telah kita lakukan. Kematian tanpa siksaan adalah hukuman teringan untuk kami. Mereka mengenali tulisan tangan itu dan meyakini bahwa itu benar-benar tulisan Erna. Tatapan Bu Siti dan Pak Adi Sunar mengarah kepada Pak Rusti. Tidak banyak yang bisa mereka bicarakan. Tulisan itu membuat mereka tidak bisa menyangkal akan keanehan yang terjadi. Keesokannya, warga desa Danumulyo dibuat keheranan dengan kedatangan beberapa orang yang mengenakan pakaian sangat nyentrik. Seorang pria berumur yang mengenakan belangkon dan tangan yang dipenuhi batu akik. Orang-orang itu mendatangi rumah Bu Siti yang sekaligus peninggalan Raden Sasmito. Di sana Pak Rusti, Bu Siti, Bu Enggar, Bu Kusuma, dan Pak Sarjo sudah menunggu di sana. Pak Rusti yang mengumpulkan mereka. Kelima orang itu adalah anak dari Raden Sasmito yang tinggal di desa Danumulyo dan di sekitarnya. Kenapa sampai segininya Thomas? Tanya Bu Kusuma. Iya, aku kan sudah bilang kalau nggak mau ikut-ikutan, tambah Bu Enggar.
Kusuma dan Enggar adalah anak dari Raden Sasmito yang hidup paling sederhana. Kusuma hidup bersama suami dan seseorang anaknya dengan mengelola warung sembako untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Enggar bekerja sebagai guru dan suaminya bekerja sebagai pegawai. Semua sudah terlanjur. Kita cuma bisa mencari cara untuk mengatasi masalah ini, balas Pak Rusdi. Tapi apa kita nggak cukup dengan meminta maaf pada Samin dan mengirim sesajen? Kenapa kita harus memanggil dukun kayak gini? Tanya Pak Sarjo. Bodoh kamu Sarjo. Kalau istri kamu dibunuh, memangnya kamu mau memaafkan pelakunya cuma dengan sesajen? Balas Pak Rusdi. Sarjo dan yang lain tidak lagi menentang ucapan kakak tertuanya itu. Mereka sudah melihat dengan jelas bahwa di antara mereka Rusdilah yang paling khawatir. Rudi Arto Sasmito. Dukun itu muncul dari sebuah kamar yang sebelumnya disembunyikan di balik lemari kayu besar. Kamar tua yang berisi barang-barang antik dan tidak terawat. Ada sebuah guci di tengah kamar dan sebuah cermin besar dengan kayu berukiran ular yang mencolok di ruangan itu. Enggak Mbah Sondo, balas Pak Rusdi dengan sopan. Kalian sudah tahu apa yang disembunyikan orang tua kalian? Tanya dukun yang bernama Mbah Sondo itu. Pak Rusdi menoleh ke arah saudara-saudaranya sebelum menjawab ke dukun itu. Sepertinya sudah Mbah, namun kami tidak tahu kalau ada lagi yang bapak atau ibu saya sembunyikan lagi, jawabnya. Mbah Sondo memainkan janggutnya dan mendekati mereka berlima. Tentu saja kalian sudah tahu. Di dalam guci itu sudah ada foto seorang perempuan dan gumpalan rambut. Kalian yang melakukannya. Pak Rusdi sedikit ragu, tapi ia memutuskan untuk menjawabnya. Iya Mbah. Mbah Sondo mengangguk dan meminta anak buahnya menutup pintu kamar itu dan kembali ke ruangan tamu. Sebenarnya kalian mempunyai pilihan untuk tidak meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tua kalian, ucap Mbah Sondo sambil menggeleng menyayangkan perbuatan anak-anak Raden Sasmito itu. Mereka berlima sedikit merunduk. Walau begitu sepertinya Pak Rusdi terlihat belum menyesali perbuatannya. Tapi Mbah Sondo bisa menolong kami kan? Ucap Pak Rusdi. Mbah Sondo meletakkan cangkir kopinya dan tertawa. Jangan buat saya tertawa. Jangan panggil saya Mbah Sondo kalau tidak sanggup menangani hal seperti ini. Tenang saja, mahar kalian tidak akan sia-sia. Wajah mereka berlima terlihat sedikit lega mendengar ucapan itu. Mbah Sondo mengatakan bahwa malam ini ia akan menginap di makam tempat Samin dan istrinya dimakamkan. Sementara itu Pak Rusdi dan saudara-saudaranya dibawakan beberapa benda berisi kembang, rempah, dan berbagai isi ubur rampe. Letakkan benda ini di bawah atau di samping kasur yang ditiduri oleh anggota keluarga kalian. Nyalakan kemenyan dan biarkan terbakar sampai habis. Malam ini jangan keluar rumah. Sesajen itu akan memanggil sesuatu yang menjaga rumah kalian. Bu Siti sedikit merinding mendengar perintah itu. Tapi ucapan Mbah Sondo benar-benar meyakinkan mereka bahwa ia bisa melindungi mereka dari teror roh adik mereka. Matahari mulai terbenam. Mbah Sondo dan kedua anak buahnya meninggalkan kediaman Sasmito dan pergi ke pemakaman. Kelima anak Raden Sasmito menuruti perintah dukun itu untuk menyalakan sesajen di bawah kasur di rumahnya masing-masing. Malam semakin larut. Desa Danumulyo sudah sepi dari orang-orang yang beraktivitas. Ada sekumpulan warga yang melakukan ronda di malam itu. Sejak awal mereka sudah merasakan perasaan yang tidak enak. Terlebih mereka sudah tahu mengenai kedatangan dukun dan berkumpulnya keluarga Sasmito itu. Saat itu, seorang warga yang bertugas untuk ronda mampir dulu ke musola untuk buang air kecil. Sementara dua orang yang lainnya menunggu di depan musola. Hawa dingin begitu menusuk saat itu. Suara langkah kaki seseorang terdengar meninggalkan musola.
Mereka mengira orang itu adalah temannya yang sudah selesai untuk menumpang buang air kecil. Namun saat menoleh, seketika wajah mereka pucat. Yang keluar dari musola adalah sosok yang cukup mereka kenal, Lek Samin. Sosok itu berjalan begitu saja dan bahkan menoleh sejenak dan menunduk dengan sopan ke arah petugas ronda sebelum meninggalkan mereka. Mereka berdua terpaku tak mampu berkata-kata sampai temannya kembali dan menyadarkan mereka. Awalnya, teman mereka itu tidak percaya dengan cerita mereka berdua. Namun setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka hampir jatuh dengan lemas. Di hadapan mereka melintas sesosok pocong yang melayang dari arah pemakaman menuju ke desa. Jelas, begitu jelas. Dari wajahnya mereka bisa memastikan bahwa sosok pocong yang melayang itu adalah pocong Lek Samin. Mereka pun tak mampu menahan rasa takut mereka dan melarikan diri. Sementara itu di rumah anak-anak Raden Sasmito, mereka sudah melakukan apa yang diperintahkan Mbah Sondo. Sesajen sudah diletakkan dan kemenyan sudah terbakar hingga habis. Mereka mencoba untuk tidur dengan lelap di rumahnya masing-masing, namun tidak bisa. Tepat saat malam melewati puncaknya, hal yang sama terjadi di rumah mereka. Suara ketukan pintu. Dok, dok, dok. Suara ketukan itu berbunyi berkali-kali. Mereka tahu hal itu tidak wajar dan mencoba untuk tidak menghiraukannya. Namun suara itu terus terdengar seolah sengaja untuk mengganggu ketenangan mereka. Bu Kusuma yang mulai tidak tahan dengan gangguan itu mencoba melawan rasa takutnya, sekaligus menjawab rasa penasarannya. Ia meninggalkan kamarnya untuk mengintip siapa yang mengetuk pintu rumahnya itu. Tapi Bu Kusuma terhenti. Ia terjatuh saat melihat sesuatu yang melayang-layang menghadangnya, seolah melarangnya untuk melangkah maju. "Jangan pergi." Suara itu terdengar dari bayangan hitam yang berada di hadapan Bu Kusuma. Namun, itu hanya sesaat sebelum bayangan itu tiba-tiba menghilang seperti terisap oleh sesuatu. Suara ketukan itu berhenti. Bu Kusuma mencoba menunggu beberapa saat sampai akhirnya suara ketukan itu tidak terdengar lagi. Ia pun berjalan perlahan mendekati pintu rumahnya dan berniat mengintip dari kaca jendelanya. Bu Kusuma menyesal melakukannya. Seketika nafasnya berderu cepat. Tubuhnya panas dingin melihat apa yang ada di depan rumahnya saat itu. Ada sosok yang menanti dengan tenang di sana. Sesosok pocong. Wajahnya penuh amarah, seolah bersiap menimpakan semua dendamnya pada semua orang yang tinggal di rumah itu. Bu Kusuma pun lari terbirit-birit kembali ke kamarnya. Ia mengecek ke arah sesajen yang diberikan oleh Mbah Sondo. Ia merasa tenang ketika sesajen itu masih ada. Ia mengambil kesimpulan jangan-jangan sosok makhluk yang melarang dirinya tadi adalah suruhan Mbah Sondo untuk melindungi keluarganya. Malam itu terasa begitu panjang, tapi pada akhirnya ia pun menemui pagi. Hari berikutnya kelima anak Raden Sasmito itu saling menghubungi dan sama-sama menceritakan bahwa mereka mengalami kejadian yang sama. Ada ketukan pintu dan mereka sama-sama melihat pocong Lek Samin di depan rumah mereka. Namun sosok itu tidak bisa masuk. Pak Rusdi pun merasa senang bahwa dukun yang ia pekerjakan ternyata benar-benar dapat melindungi mereka. Ia pun ingin menemui Mbah Sondo untuk menanyakan hasil dari ritualnya semalam. Belum sempat mengumpulkan anak-anak Raden Sasmito, Pak Rusdi dan Pak Sarjo bertemu di jalan dan mendapati ada keramaian di desa. Seseorang yang baru saja berlari terengah-engah bercerita dengan wajah pucat. "Pemakaman, di pemakaman," ucap orang itu berusaha mengatur nafasnya. "Ada apa di pemakaman?" Ada mayat di pemakaman," lanjut orang itu. Seketika suara kasak kusuk terdengar di antara warga. "Jangan bercanda kamu.
Namanya pemakaman ya isinya mayat. Orang itu menggeleng. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan apa yang ia lihat. Ada mayat 3 orang di sana. Pakaian mereka seperti dukun. Mendengar ucapan itu, Pak Rusdi dan Pak Sarjo pun bergegas menuju ke pemakaman dan benar-benar mendapati apa seperti yang warga desa itu ceritakan. Itu Mbah Sondo dan kedua anak buahnya. Mereka mati dengan mengerikan. Seluruh kulitnya menghitam dan darah keluar dari setiap lubang di wajahnya. Belum ada yang berani menyentuh jasadnya itu. Melihat hal itu, wajah Pak Rusdi pucat. Ia sudah melihat langsung pocong Lek Samin malam itu. Sekarang ia melihat bahwa seorang Mbah Sondo saja tidak bisa melindungi mereka. Pagi ini desa Danu Mulya digegerkan dengan penemuan jasad Mbah Sondo dan kedua anak buahnya yang meninggal dengan keadaan yang mengenaskan di pemakaman desa. Berbagai kabar menyebar tentang Mbah Sondo yang datang ke desa dengan maksud membantu permasalahan keluarga Raden Sasmito. Wajah Pak Rusdi dan Pak Sarjo pucat seketika, sama seperti anak-anak Raden Sasmito yang lain. Mereka juga sudah melihat wujud langsung dari pocong Lek Samin yang mendatangi rumah mereka masing-masing. Jangankan suruhan goib Mbah Sondo yang ditugaskan untuk melindungi mereka, Mbah Sondo sendiri tak mampu mengalahkan dendam dari pocong Lek Samin. Lari mas, aku mau lari dari desa ini, ucap Pak Sarjo cemas. Buat apa? Karena yang jauh di Surabaya saja juga bernasib sama. Tapi kita harus gimana? Mbah Sondo saja nggak bisa apa-apa. Angin dingin berhembus meniup tengkuk mereka berdua. Saat itu matahari sudah cukup tinggi, tapi mereka berdua benar-benar merasa kedinginan seolah ada yang memantau mereka. Kabar mengenai kematian Mbah Sondo menyebar ke saudara-saudara Pak Rusdi yang lain. Mereka semakin khawatir dan mempertanyakan pada kakak tertuanya itu tentang nasib mereka. Kita sudah lihat sendiri mas, pocong itu benar Samin, ucap Bu Kusuma yang mendatangi rumah Pak Rusdi. Semalam ada sosok suruhan Mbah Sondo yang melindungi. Sekarang gimana? Tambahnya lagi. Kali ini Pak Rusdi tidak lagi keras kepala. Ia sudah melihat adiknya mati dan sudah melihat sendiri sosok pocong yang mengincar keluarga Sasmito. Ia pun meminta adik-adiknya untuk sekali lagi berkumpul di kediaman Raden Sasmito untuk mencari solusi tentang masalah ini. Katanya, keluarga Raden Sasmito lagi diteror pocong Lek Samin. Lah, bukannya dia adiknya sendiri? Masa neror keluarganya sendiri? Lah, kamu belum tahu? Pas kematian Lek Samin ada tulisan kalau dia akan menuntut balas atas kematian Lek Indri. Desas-desus tentang teror pocong yang mengincar keluarga Sasmito semakin tersebar. Terlebih keberadaan Mbah Sondo yang memang dipanggil Pak Rusdi membuktikan bahwa keluarga Raden Sasmito benar-benar diteror oleh pocong Lek Samin. Hal itu berdampak cukup besar pada mereka. Warga mulai menjaga jarak dan usaha mereka mulai tersendat karena takut dengan keberadaan pocong Lek Samin yang mungkin bisa ada di mana saja di sekitar mereka. Setelah selesai dengan pekerjaan mereka masing-masing, Pak Rusdi dan yang lain pun mendatangi lagi rumah Bu Siti di kediaman Raden Sasmito. Saat itu waktu sudah menjelang petang. Bu Enggar dan Bu Kusuma sudah menunggu dengan cemas di sana. Namun mereka belum masuk karena sudah beberapa kali mereka mengetuk pintu. Tapi Bu Siti tidak kunjung keluar. Mereka mengira Bu Siti dan keluarganya sedang keluar. Awalnya Pak Rusdi dan Pak Sarjo ikut menunggu. Namun setelah beberapa saat, mereka curiga dengan suara yang muncul dari dalam rumah. Terlebih lampu di dalam menyala walau dari jendela tidak terlihat adanya aktivitas seorang pun di dalam rumah. Siti, ini kami, panggil Pak Rusdi sembari mengetuk pintu rumah Bu Siti. Sayangnya, tetap saja tidak ada jawaban dari Bu Siti di dalam rumah. Semakin lama mereka menunggu. Mereka pun semakin bingung terlebih hari sudah semakin malam.
Tiba-tiba terdengar suara beberapa warga yang berlari dengan wajah pucat melewati rumah Bu Siti. Pak Rusdi dan yang lain pun berdiri dan mendekati mereka. "Mas, kenapa lari-lari sampai ngos-ngosan gitu?" tanya Bu Enggar. "Pak, Bu, mending cepat pergi dari sini. Di sana." Orang itu berusaha mengatur nafasnya untuk terus berbicara. "Di sana pocong." "Jangan ngada-ngada kamu," ucap Pak Rusdi. "Terserah Pak, mendingan malam gini jangan keluar rumah. Kapok saya. Mending Pak Rusdi dan yang lain pulang juga," balasnya yang segera melanjutkan perjalanannya untuk mengamankan diri. Walau terkesan tak percaya, tapi Pak Rusdi dan yang lain sebenarnya pucat mendengar ucapan warga desa itu. "Gimana Mas? Masih mau nungguin Siti?" tanya Bu Kusuma. "Kalau kita kembali juga gak aman kan?" balas Pak Rusdi. "Tapi paling gak aku bisa tahu kalau suami dan anaknya saya aman," tambah Bu Enggar. Mereka pun mulai ragu dan memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pulang mereka mencoba mengetuk lagi pintu rumah Siti. Mungkin saja Siti hanya ketiduran dan tidak menyadari kedatangan mereka. Lampu di dalam rumah Siti menyala. Gorden pun tidak tertutup. Pintu terkunci dari dalam. Kondisi itu biasanya menandakan bahwa ada orang di dalam rumah. "Siti, kamu di rumah gak?" teriak Bu Kusuma. Ia melongo beberapa kali memastikan bahwa memang tidak ada orang di rumah. Bu Kusuma pun berbalik dan menggeleng menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada tanda-tanda jawaban. Tapi sebelum mereka memutuskan untuk pergi, tiba-tiba terlihat seseorang dari dalam rumah. Ia berjalan melintasi ruang tengah. "Siti, Siti!" teriak Bu Kusuma. Dok, dok, dok. Sembari mengetuk mereka berusaha memancing perhatian Siti. Namun saat orang itu semakin mendekat, mulai terlihat bahwa sosok itu bukan Siti. Itu... Wajah Bu Kusuma seketika pucat. "Kenapa Kusuma?" tanya Pak Sarjo. Bu Kusuma tak mampu berbicara. Ia hanya menunjuk sosok seorang yang ada di dalam rumah. Mereka pun memperhatikan ke arah mana Bu Kusuma menunjuk. Memang ada seseorang di sana yang sedang berjalan. Namun untuk mereka itu adalah hal yang tidak wajar. Yang ada di dalam rumah itu adalah Lek Samin. Enggak mungkin, Samin sudah enggak ada," tolak Bu Enggar. Bu Enggar tidak mempercayai apa yang ia lihat. Sosok itu benar-benar Lek Samin, adiknya yang paling ragil. Seolah menyadari bahwa keberadaannya diketahui oleh Pak Rusdi dan yang lainnya. Sosok yang menyerupai Lek Samin itu menoleh ke arah mereka yang hanya bisa menatap dari kaca jendela dan pintu rumah. Sosok itu tersenyum dengan wajah pucatnya. Senyumannya terlihat mengerikan seolah menyimpan maksud yang tidak biasa. Ia melangkah menuju satu tempat yang mereka sadari bahwa itu adalah tempat yang telah disembunyikan orang tuanya dari mereka selama puluhan tahun. Sebuah ruangan di belakang lemari. Wujud menyerupai Lek Samin itu berjalan. Namun di tengah jalan samar-samar ia berubah menjadi sosok dengan kain kafan penuh darah dan melayang masuk ke dalam ruangan itu. Pak Rusdi dan yang lain menelan ludah melihat pemandangan itu. "Siti, jangan-jangan Siti!" Pak Sarjo mulai khawatir. Mengingat apa yang terjadi pada Erna, tidak menutup kemungkinan kejadian serupa juga terjadi juga pada Siti. "Buka, Siti, buka!" teriak Kusuma yang terus mencoba menggedor-gedor pintu. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Pak Sarjo mencari akal dengan memecah kaca pintu dan menggeser engsel kunci dengan memasukkan tangannya ke dalam lubang bekas kaca itu. Pintu terbuka. Mereka yang awalnya ingin bergegas mencari keberadaan Siti terhenti sejenak. Keberadaan pocong itu juga membuat mereka khawatir akan keselamatan mereka sendiri. "Nunggu apa lagi? Ayo, aku gak mau ninggalin Siti sendirian,"
teriak Bu Enggar. Rasa khawatirnya mengalahkan rasa takutnya. Ia pun bergegas diikuti dengan Pak Rusdi dan yang lainnya. Pintu itu terbuka. Pintu menuju sebuah ruangan yang selama ini selalu tertutup. Pak Rusdi tahu, di sanalah awal mula semua tragedi ini dimulai. Cahaya oranye yang menyala. Mereka ingat itu adalah cahaya dari satu-satunya lampu minyak yang ada di ruangan itu. Mas, Mbak, terdengar suara seseorang perempuan dari dalam ruangan itu. Siti, itu suara Siti, teriak Pak Sarjo. Kita mau masuk ke situ lagi, tanya Bu Kusuma. Siti ada di sana, bisa saja dia bernasib kayak Erna kalau kita tinggalin di sana, teriak Bu Enggar. Pak Rusdi menelan ludah. Beberapa bulan sebelumnya dialah yang menemukan ruangan itu berdasarkan petunjuk surat wasiat dari ayahnya, Raden Sasmito. Ia sama sekali tidak menyangka akan memasuki ruangan itu lagi secepat ini. Ada lorongan pendek yang memisahkan ruangan tengah dengan ruangan tersembunyi itu. Mereka berjalan mengikuti arah cahaya yang menyala dan mendapati ruangan yang sangat kotor dan berdebu dan penuh dengan barang-barang kuno dan aneh. Ada topeng hitam dengan hiasan berbulu, tulang kerbau hingga patung-patung kayu yang bila semakin diperhatikan semakin mengerikan. Dan yang mereka cari ada di sana. Siti menatap mereka sembari tersenyum sementara anak dan suaminya terbaring tak jauh dari dirinya. Sini Mbak, sini, panggil Bu Siti. Ia melambaikan tangannya memanggil kakak-kakaknya itu. Siti, mereka kenapa? Ayo keluar, biar mereka digotong sama Mas Sarjo dan Mas Rusdi, balas Bu Kusuma. Sini Mbak. Siti tetap memanggil-manggil kakaknya itu. Bu Enggar yang tidak sabar ingin segera mendekat dan membawa Siti keluar. Tapi tiba-tiba Pak Sarjo menarik Bu Enggar melarangnya untuk mendekat. Jangan dekati dia, teriak Pak Sarjo. Bu Enggar kaget. Ia ingin mempertanyakan kenapa. Namun tanpa perlu dijelaskan, Bu Enggar pun segera menyadari keanehan dari adiknya itu. Mata Bu Siti menghitam. Kulit wajahnya lebih pucat dari biasanya. Kak, kamu bukan Siti, tolak Pak Rusdi. Saat itu Siti tertawa nyaring. Aku ini adikmu Mas. Jelas seketika mereka berempat bergidik ngeri melihat keadaan Siti. Siti, sadar Siti, teriak Pak Rusdi. Namun ia tidak berani mendekat. Bersamaan dengan itu tiba-tiba benda-benda di ruangan itu mulai berjatuhan. Ada sebuah guci seukuran pinggang manusia di tengah ruangan itu. Tanpa adanya sentuhan, tiba-tiba guci itu terjatuh dan pecah. Dari guci itu terjatuh sebuah foto dan buhul yang terbuat dari kain kafan, tanah, dan gumpalan rambut. Itu adalah foto Indri, istri dari Lek Samin. Mereka tahu dengan pasti benda-benda itu, karena merekalah yang meletakkan benda itu di guci itu setelah sama-sama bersepakat. Mereka menelan ludah melihat pemandangan itu. Tatapan mata Siti berubah menjadi keram. Ada amarah dan dendam pada keempat kakaknya itu. Kalian membunuh Indri. Kalian mengorbankan Indri. Kalian bertanggung jawab atas nyawa Indri. Siti berucap dengan suara yang berbeda. Bau busuk menyelimuti ruangan itu. Samar-samar dari belakangnya terlihat sosok pocong berwajah hitam. Mereka mengenal dengan jelas bahwa wajah si pocong itu adalah wajah adiknya yang paling kecil, Lek Samin. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba sebuah guci yang lebih kecil yang terletak di ujung ruangan tiba-tiba terjatuh. Ada beberapa lembar foto, bungkusan kafan kecil yang berisi benda yang sama, dan jumlahnya ada 9. Itu semua adalah foto dari semua anak-anak Raden Sasmito. Enggak, jangan. Pak Rusdi melihat benda itu.
Itu adalah hal yang sama seperti yang ia lakukan pada Indri. Ia segera membayangkan apabila apa yang terjadi pada Indri juga terjadi pada dirinya. Siti tertawa nyaring lagi, diikuti senyuman mengerikan dari pocong Lek Samin di belakangnya. Tapi tawa itu terhenti seketika saat Siti memutar kepalanya ke belakang dan mematahkan lehernya. Brak! Tubuh Siti terjatuh di antara tubuh suami dan anaknya. Siti, teriak Bu Enggar. Pergi dari sini, teriak Pak Rusti. Enggar masih menangisi kepergian Siti. Pak Sarjo memaksakannya pergi meninggalkan ruangan mengerikan itu yang masih dihuni sosok pocong yang masih belum puas dengan pembalasan dendamnya. Sekuat tenaga mereka lari terbirit-birit meninggalkan rumah yang mereka tinggali saat masa kecil dulu. Saat melewati pintu rumah, seketika lampu di dalam rumah dan sekitar mereka berkedip dengan aneh. Siti, Enggar masih sedih. Namun mereka harus terus berlari meninggalkan tempat itu. Tepat saat telah meninggalkan halaman yang dibatasi dengan pagar tanaman, mereka kembali menoleh dan melihat sosok pocong itu kini berada di dalam rumah menatap mereka dari balik kaca jendela dengan lampu yang terus berkedip. Jantung mereka bergedup kencang melihat pemandangan itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk kembali. Namun Pak Sarjo masih ingin mampir ke rumah Pak Kepala Desa untuk melaporkan apa yang mereka lihat di rumah itu. Maaf Pak, kami warga desa sudah tahu dengan apa yang terjadi, ucap Kepala Desa membalas cerita Pak Sarjo. Maksudnya apa Pak? Kami tidak ingin ikut campur dengan permasalahan keluarga Raden Sasmito. Teror pocong Lek Samin saat ini pun sudah sangat merepotkan kami. Wajah Pak Sarjo berubah kesal mendengar pernyataan itu. Tapi itu adik saya Pak. Adik saya mati di sana, teriaknya dengan kesal. Pak Kades menghela nafas. Ia sudah benar-benar bingung dengan tragedi teror pocong Lek Samin di kampungnya itu. Kami akan bantu memeriksa besok saat matahari sudah terbit. Saya tidak mau mengambil resiko selama pocong Lek Samin bergentayangan, balas Pak Kepala Desa. Pak Sarjo tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Memang warga desa sudah sangat ketakutan dengan kemunculan pocong Lek Samin. Untuk melapor ke kepolisian, ia membutuhkan perjalanan yang cukup jauh, dan dalam keadaan ini pasti akan sangat berbahaya. Ya sudah Pak, saya minta tolong bantuannya saja besok Pak. Tolong bantu kami memakamkan jasad adik saya Siti dengan layak, ucapnya. Pasti Pak, kalau untuk membantu pemakaman, kami warga desa pasti akan membantu. Tapi bila harus ikut berurusan dengan pocong itu, kami angkat tangan, jawabnya. Pak Sarjo pun pergi dengan wajah sedih. Ia mengingat bagaimana Siti mati di depan matanya. Namun dalam hati yang terdalam, ia sedikit menyesal. Mengapa ia tidak bersedih dan menyesal seperti ini saat kematian Samin? Saat itu juga ia merasa dirinya benar-benar jahat. Air matanya menetes mengingat apa yang telah ia perbuat. Maafin Mas Yamin, ucapnya dalam perjalanan pulang. Pak Sarjo kembali menuju rumahnya. Sampainya di rumah, ia melihat lampu rumah sudah menyala dan ia menyaksikan istri dan anaknya sedang ramai di rumah menonton televisi. Ia tersenyum sedikit bersyukur masih bisa merasakan bahagia bersama keluarganya. Tapi belum sempat ia memasuki rumah, ia merasakan ada yang memperhatikannya dari belakang. Kamu di situ kan, Min? Ucap Pak Sarjo yang benar-benar merasakan kehadiran pocong Lek Samin. Sekarang Mas mengerti seberapa besar dendammu. Mas benar-benar menyesal dan minta maaf. Jika kamu mau bermurah hati, balaskan saja dendammu pada Mas. Tapi tolong lepaskan anak-anak dan kakak iparmu itu. Mendengar ucapan itu, sosok pocong di belakang Pak Sarjo menatap dengan kesal. Baginya ucapannya sangat tidak masuk akal.
Kakaknya Sarjo ingin ia mengampuni keluarganya. Sementara mereka tidak ingat bagaimana mereka menyiksa Indri istrinya sampai mati dengan mengenaskan. Sekali lagi pagi ini desa Danumulya diramaikan dengan kematian warganya. Kali ini di kediaman Raden Sasmito yang ditinggali oleh Bu Siti dan anggota keluarganya. Saat matahari terbit, kepala desa meminta tolong beberapa warga untuk memeriksa tempat yang dimaksud oleh Pak Sarjo. Ada jasad 3 orang terbaring di ruangan yang membuat mereka bergidik ngeri. Salah satu dari jasad itu meninggal dengan kepala yang patah memutar ke belakang. Warga segera mengenali bahwa jasad itu adalah jasad Bu Siti. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Namun saat membaca situasi di kamar tersebut, mereka mulai mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pak, baiknya ceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Raden Sasmito, ucap Pak Kades meminta penjelasan dari mereka. Pak Sarjo pun bingung untuk berkata apa, namun tidak ada gunanya mereka merahasiakannya lagi. Bila akan berakhir seperti Siti dan Erna, ia pun berjalan ke arah pecahan guci di ruangan itu dan mengambil sebuah foto yang tertutup pecahan guci tersebut. Pak Sarjo memberikan foto tersebut pada Pak Kades. Pak Kades dan warga desa di tempat itu bingung dengan maksud Pak Sarjo memberikan foto seseorang yang mereka kenal itu, foto Indri. Ini maksudnya apa, Pak? Tanya Pak Kades. Ruangan ini adalah tempat terkutuk, tempat di mana dosa-dosa keluarga Sasmito disembunyikan, jelas Pak Sarjo. Pak Kades dan warga desa masih belum mengerti maksud dari Pak Sarjo. Namun sebelum mereka bertanya, Pak Sarjo melanjutkan ceritanya. Bapak memang seorang raden dengan gelar yang diberikan dari keraton. Namun ternyata Bapak juga merupakan abdi dari keraton lain, keraton yang tersembunyi di bukit batas laut. Pak Kades mengernyitkan dahinya. Tidak ada keraton di sana kecuali... Benar, Bapak mengabdi pada keraton goib. Wajah warga desa yang berada di tempat itu seketika berubah. Mereka sedikit tidak percaya dengan apa yang Pak Sarjo ceritakan. Keraton goib bukit batas laut hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu. Tempat itu adalah kerajaan tak kasat mata yang dikuasai oleh sosok-sosok goib. Konon mereka adalah abdi-abdi dalam gaib yang bertugas menjaga kerajaan. Namun seiring perjalanan mereka mulai membuat ulah dengan meminta tumbal sebagai bayaran atas pengabdian mereka. Hal itu membuat mereka dikutuk dan dibuang dari kerajaan. Abdi-abdi itu berkumpul di bukit batas laut dan membuat kerajaan sendiri. Bahkan ketika zaman kerajaan sudah berakhir, keraton goib ini masih tetap ada. Mereka membalas dendam dengan menjadikan manusia sebagai abdi mereka. Entah mengapa Bapak mengabdi pada keraton itu. Mungkin saja semua kekayaan dan kekuasaan Bapak ada yang berasal dari keraton itu. Pak Sarjo mengatakan bahwa semua anak-anak Raden Sasmito baru mengetahui kenyataan ini ketika ayahnya telah meninggal dan menemukan ruang tersembunyi ini. Mereka mendapat wasiat tentang pengabdian ayahnya pada sosok punden di keraton goib. Ada sosok yang harus diberi makan dan dipenuhi keinginannya bila anak-anaknya masih ingin menikmati wahyu dari keraton itu. Beberapa anak tertua yang membaca wasiat itu, awalnya mereka tidak ingin memperdulikan lelaku ayahnya dan merasa sudah sangat berkecukupan dengan apa yang mereka miliki. Namun setelah membaca wasiat itu, semuanya tiba-tiba berubah. Bisnis Pak Rusdi terpuruk, pelanggan Bu Enggar mulai sepi, dan hampir semua anak-anak Raden Sasmito mengalami musibah. Dan mereka yang membaca wasiat itu didatangi sosok makhluk berwujud pocong bersama iring-iringan kereta kencana yang hanya berdiam di halaman rumah mereka.
Ada pocong yang menanti di kereta kencana. Mereka seolah ingin mengenalkan diri bahwa merekalah yang memberikan wahyu pada keluarga Raden Sasmito selama ini. Anak-anak Raden Sasmito merasa tertekan ketika terhimpit permasalahan ekonomi. Mereka tidak siap bila dipandang rendah oleh orang-orang yang selama ini mereka remehkan. Pada akhirnya mereka kembali lagi ke ruangan itu dan dihadapkan pada sebuah guci. Berikan satu nyawa dari keluarga ini, dan kalian mendapatkan kembali semua yang pernah kalian nikmati. Ada sosok bayangan hitam di ruangan itu yang muncul dan berkata pada mereka dan kemudian menghilang begitu saja. Pak Rusti yang sudah benar-benar tertekan dengan keadaan itu mencoba meyakinkan adik-adiknya yang berada di sana untuk melanjutkan wasiat ayahnya. Jelas mereka tidak bersedia bila ada anggota keluarganya yang harus menjadi tumbal atas hasrat mereka. Tapi Pak Rusti tidak menyerah. Ia menceritakan bagaimana Indri, istri Lek Samin, seharusnya tidak menjadi bagian dari keluarga mereka. Ia bukan keturunan darah biru seperti mereka dan menjadi beban bagi Lek Samin. Keluarganya orang tidak berpunya dan selalu menghabiskan harta Lek Samin. Bahkan seluruh warisan dari Raden Sasmito untuk Lek Samin pun habis karena Indri dan orang tuanya yang sempat sakit-sakitan. Ragu. Namun apa yang dikatakan Pak Rusdi masalah ekonomi dan semua tekanan yang mereka rasakan saat ini membuat mereka merasa bahwa mungkin saja pengorbanan kecil tidak begitu masalah. Mereka juga berpikir mungkin saja Lek Samin akan lebih bahagia bila ia memiliki pasangan yang lebih pantas selain Indri. Pak Rusdi dan adik-adiknya pun mengatur rencana. Kedatangan Erna saat mampir ke rumah Bu Siti mereka gunakan sebagai alasan untuk mampir ke rumah Lek Samin dan Indri. Mereka menyelinap dan mengambil rambutnya untuk memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk mempersembahkan Indri pada sosok punden penguasa keraton Bukit Batas Laut. Rambut yang disatukan dengan tanah kuburan Raden Sasmito dibungkus dengan kain kafan menjadi sebuah buhul. Benda itu disatukan dengan sesajen dan foto Indri, lalu dimasukkan ke dalam guci. Hal itu menandakan bahwa mereka merelakan Indri sebagai tumbal atas wahyu yang mereka minta. Benar saja, setelah ritual itu keadaan anak-anak dari Raden Sasmito kembali pulih. Usaha mereka kembali lancar. Mereka kembali dihormati seolah ada sesuatu yang membuat mereka mudah diterima banyak orang. Tapi sejak saat itu Indri menjadi sakit-sakitan. Walau Lek Samin sudah mengusahakan berbagai cara pengobatan, Indri malah semakin parah dan kondisinya semakin mengenaskan. Lek Samin sama sekali tidak curiga dengan apa yang terjadi pada istrinya. Ia menganggap semua yang istrinya alami adalah penyakit biasa dan merawatnya sepenuh hati dengan apa yang ia punya. Kami tidak menyangka Samin akan mengetahui semua apa yang kami lakukan. Kami benar-benar sudah bersalah pada Samin. Mendengar semua cerita itu, Pak Kades dan warga desa hanya bisa menahan napas mengetahui seberapa teganya mereka pada adik iparnya sendiri. Berarti benar, selama ini yang meneror desa adalah pocong Lek Samin, tanya Pak Kades. Pak Sarjo mengangguk. Pak Kades menggeleng mendengar semua cerita Pak Sarjo. Mereka tidak menyangka bahwa Raden Sasmito melakukan itu semua semasa hidupnya. Ia pun mengajak Pak Sarjo dan kerabatnya untuk menemui salah seorang sesepuh desa yang juga merupakan seorang ustadz kenalan Pak Kades. Ustadz Asim namanya. Mungkin di desa Danumulyo hanya beliau yang bisa menolong keluarga Raden Sasmito. Pak Sarjo setuju. Tapi saat ia mengatakan pada kakak dan adik-adiknya perseteruan terjadi di antara mereka. Bodoh. Ngapain sampai bicara sama kepala desa? Kamu mempermalukan nama keluarga Raden Sasmito, bentak Pak Rusti. Terserah kalian mau mencaci saya apa, tapi saya tidak mau mati sia-sia.
balas Pak Sarjo. Ya nggak gitu mas, sekarang mereka tahu kalau keluarga kita berurusan sama keraton gaib itu. Udah pasti mereka bakal memandang buruk keluarga kita. Kalau cuma orang pintar, kita bisa cari yang lain, bantah Bu Kusuma. Dah, Pak Sarjo menggebrak meja. Ia benar-benar kesal dengan respon dari adik-adik dan kakaknya itu. Siti sudah mati, dan kalian masih seperti ini. Ketegangan terjadi di antara mereka semua dan Pak Sarjo memilih untuk mengalah. Ia pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya itu dan memilih untuk menemui Ustadz Hasim seorang diri, ditemani oleh Pak Kades. Menjelang petang, Pak Sarjo menemui Ustadz Hasim yang tinggal tak jauh dari pesantren tempatnya mengajar. Mereka berdua melintasi desa dengan berjalan kaki saat langit masih terlihat memerah. Ada sebuah rumah kayu yang cukup besar, terlihat sederhana namun begitu asri. Pak Sarjo dan Pak Kades pun mengetuk pintu rumah tersebut. Dak dak dak. Assalamualaikum. Pak Kades mengetuk beberapa kali pintu rumah itu, namun sama sekali tidak ada pertanda jawaban dari dalam rumah tersebut. Kula nuwun Ustadz Hasim, panggil Pak Kades lagi. Namun sama saja tidak ada jawaban dari dalam. Mereka pun cukup kecewa ketika tidak bisa menemui Ustadz Hasim saat itu. Tapi saat mereka hendak berbalik, tiba-tiba terlihat seseorang berjalan dengan terburu-buru menghampiri mereka. Maaf, sudah lama ya. Ayo masuk. Itu Ustadz Hasim. Walau sudah cukup berumur, ia masih cukup lincah dan seringnya ia tersenyum, membuatnya ia terlihat seperti masih muda. Iya Ustadz, maaf mau merepotkan. Sudah, ayo masuk dulu. Ustadz Hasim melihat keluar sebentar dan menutup pintu rumahnya. Ada urusan apa kalian dengan pocong itu? Tanya Ustadz Hasim. Pak Kades dan Pak Sarjo saling bertatapan. Jelas saja mereka bingung dengan pertanyaan Ustadz Hasim, sementara mereka juga belum menceritakan apa tujuan mereka datang kepadanya. Ustadz, gimana Ustadz bisa tahu? Tanya Pak Kades. Dia masih ada di depan, jawab Pak Ustadz. Sepertinya bukan masalah sepele ya. Pak Sarjo menelan ludah mendengar ucapan Ustadz Hasim. Ia merinding membayangkan ada sosok pocong Lek Samin yang menantinya di luar rumah. Maaf Pak Ustadz, saya dan saudara-saudara saya sudah bersalah. Kami mengorbankan istri Lek Samin untuk menjadi tumbal punden keraton gaib yang diikuti oleh Bapak. Pak Sarjo segera mengambil tangan Ustadz Hasim setengah memohon. Wajah Ustadz Hasim berubah mendengar perkataan itu. Ia terlihat geram dengan ucapan Pak Sarjo. Kamu tahu seberapa besar dosa bersekutu dengan setan? Teriak Ustadz Hasim. Kami salah Pak Ustadz, ucap Pak Sarjo. Kami? Siapa kami? Yang merasa bersalah hanya kamu sendiri. Tapi saya hanya manusia. Yang bisa menolong diri kalian hanya pengampunan dari Allah. Itu hanya bisa terjadi bila kalian memang tahu kalian bersalah dan memohon pengampunan pada Allah. Pak Sarjo terdiam ketika ia teringat pada saudara-saudaranya yang menentangnya dan memilih untuk mencari dukun lain untuk melawan pocong adiknya sendiri. Semoga sekarang belum terlambat. Ustadz Hasim bergegas mengajak mereka menemui anak-anak Raden Sasmito yang lain. Belum sempat mereka keluar, tiba-tiba pintu rumah Ustadz Hasim terbuka terbanding begitu saja. Langit malam terlihat begitu gelap. Sementara tiba-tiba semua lampu penerangan di rumah Ustadz Hasim mati. Mereka pun bergegas keluar. Namun belum sempat Pak Sarjo keluar, tiba-tiba pintu rumah tertutup lagi. Ustadz, Pak Sarjo kebingungan dengan apa yang terjadi.
Ia mencoba membuka pintu rumah itu, namun entah mengapa pintu itu tidak mau terbuka. Saat itu firasat Pak Sarjo seketika menjadi tidak enak. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari dalam rumah Ustadz Hasim. Pak Sarjo pun menoleh. Seketika wajahnya pucat menyadari apa yang ada di belakangnya. Tolong, tolong!" teriak Pak Sarjo. Sesosok pocong menatapnya dari belakang. Pak Sarjo tidak mampu menahan rasa takutnya dan terus menggedor-gedor pintu berusaha untuk keluar. Pak Kades mencoba membuka pintu rumah itu, namun tetap gagal. Sementara Ustadz Hasim terlihat terpaku ke salah satu arah. "Ustadz tidak usah ikut campur. Aku hanya ingin menghukum mereka atas perbuatan mereka." Ada sosok yang mengancam Ustadz Hasim. Sosok yang tidak asing di mata Ustadz Hasim dan warga desa. Sosok seorang pria yang dulu dikenal baik semasa hidupnya, Lek Samin. "Dusta apa yang kau balaskan? Kau bukan Samin," ucap Ustadz itu. "Bicara apa? Aku Samin. Aku Samin yang menuntut balas atas kematian istriku," teriaknya. Ustadz Hasim tidak peduli. Ia membacakan doa-doa yang cukup panjang hingga wujud Lek Samin itu terlihat terganggu. "Tunjukkan wujud asli kalian," perintah Ustadz Hasim. Wujud Lek Samin terlihat gelisah. Doa-doa Ustadz Hasim pun perlahan membakar tubuh Lek Samin. "Panas, panas!" teriakan Lek Samin saat itu tiba-tiba memanggil sosok yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah itu. Pocong. Puluhan pocong mengelilingi rumah Ustadz Hasim. Ada kereta kencana yang membawa sosok pocong dengan wajah yang begitu mengerikan. Ustadz Hasim tidak gentar. Ia terus membaca doa dan meminta Pak Kades mengikuti setiap ayat-ayat yang ia bacakan. "Ini urusan kami, kalian tidak bisa ikut campur. Mereka sudah bersekutu dengan kami," ucap sosok pocong itu. Pria itu sudah kembali ke jalannya. Dia dalam lindungan Allah, teriak Ustadz Hasim. Satu persatu pocong-pocong yang mengepung rumah itu mulai terbakar. Wujud Lek Samin juga mulai tidak berbentuk. "Jadi dia bukan Lek Samin? Pocong itu bukan Lek Samin?" tanya Pak Kades. Ustadz Hasim menggeleng. "Itu adalah tipu daya mereka. Mereka mengambil wujud Lek Samin agar anak-anak Raden Sasmito semakin tersesat dengan bersekutu dengan dukun-dukun itu juga," jelas Ustadz Hasim. Bah, pintu rumah Ustadz Hasim terbuka. Pak Sarjo berlari keluar dengan wajahnya yang pucat. Tepat di belakangnya ada sosok pocong yang mulai terbakar sama seperti yang lainnya. Bacaan doa Ustadz Hasim semakin lantang. Bersamaan dengan itu, pocong-pocong yang mengelilingi rumah itu mundur meninggalkan mereka. "Manusia itu tidak akan bisa lolos dari kami," ucap wujud Lek Samin yang ikut pergi meninggalkan mereka. Pak Sarjo benar-benar takut. Dia tahan dirinya memegangi lengan baju koko Ustadz Hasim. Gimana Ustadz? Kita harus menolong saudara-saudara saya juga," khawatir Pak Sarjo. Ustadz Hasim menggeleng. Sudah terlambat. Pak Sarjo dan Pak Kades bingung dengan maksud Ustadz Hasim. "Maksudnya apa Ustadz?" tanya Pak Sarjo. Ustadz Hasim berjalan mendekat ke arah Pak Kades. "Kumpulkan warga untuk mengevakuasi jasad mereka. Biar saya bantu untuk mendoakan mereka." Pak Kades setengah tidak percaya. Namun saat perjalanan mereka dicegat oleh beberapa warga desa. "Pak Kades!" Warga datang dengan wajah panik. Mereka menceritakan bahwa ada laporan tentang kematian Pak Rusti, Bu Kusuma, dan Bu Enggar. Mendengar itu Pak Sarjo pun panik. Ia segera berlari dan menemui kerabat-kerabatnya itu dan benar, ia mendapati jasad kakaknya dan adiknya tengah dievakuasi. Jantung Pak Sarjo berdebar kencang. Dari jauh ia melihat ada sosok yang berdiri di ujung jalan
yang membuat seluruh warga yang berada di tempat itu pucat. Pocong, itu pocong!" teriak salah satu warga. Pak Sarjo menelan ludah. Dia sudah bisa menebak bahwa pocong itu mengincar dirinya. Tapi saat itu tiba-tiba warga desa mengelilingi Pak Sarjo, seolah sengaja melindungi dirinya dari sosok pocong itu. "Sudah cukup banyak yang mati, apa masih kurang?" teriak salah seorang warga yang kesal. "Kami tidak akan takut lagi. Makhluk seperti kalian tidak bisa semena-mena lagi di kampung kami," balas warga lainnya. Warga-warga di sekitar Pak Sarjo bergumam membacakan sesuatu. Dengan jelas Pak Sarjo segera menyadari bahwa mereka membacakan ayat kursi untuk mengusir pocong itu. Melihat itu Pak Sarjo juga tak ingin diam. Ia pelan-pelan mengikuti lafalan doa-doa yang sudah lama ia lupakan itu. "Caramu untuk membalas dendam adalah cara terkutuk. Maafkan dan lepaskan kakakmu ini. Saya akan mengajarkan mereka untuk mengirimkan doa untukmu agar Allah mengampuni dosa-dosamu," ucap Ustadz Hasim. Berbeda dengan sosok Lek Samin yang mengepung rumah Ustadz Hasim, wajah sosok pocong yang berwajah Lek Samin itu terlihat sendu. "Iya Min, maafkan kami. Tapi biarkan Mas dan kakak-kakakmu yang tersisa mendoakanmu. Mas menyesal. Setidaknya sisahkan kami agar kami bisa membayar kesalahan apa yang telah kita perbuat." Perlahan tapi pasti, pocong itu samar-samar menghilang, bagaikan asap yang menipis dari hadapan para warga. Malam itu adalah malam terakhir teror pocong yang menggunakan wujud Lek Samin terlihat. Pak Sarjo dan keluarganya adalah satu-satunya keluarga Raden Sasmito yang selamat dari sosok pocong Lek Samin di desa Danumulyo. Kediaman Raden Sasmito menjadi rumah yang lama tidak ditempati selama bertahun-tahun. Pak Sarjo pun enggan berurusan dengan rumah yang menyimpan misteri tentang kamar terkutuk itu. Walau begitu, kabar tentang kemunculan pocong Lek Samin kadang masih terdengar dari mulut warga. Bahkan terkadang ada yang mengaku saat melintasi kediaman Raden Sasmito, mereka melihat kereta kencana terparkir di halamannya, dan rumah itu dipenuhi sosok pocong dengan wajah yang mereka kenali, wajah anak-anak Raden Sasmito. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Sumpah Sebelum Kematian, yang ditulis oleh Kadioseta Story. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Masalan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.